Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darojah. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita semakin sehat, banyak rezeki, semakin produktif, banyak berbagi manfaat kepada sesama, dan juga bahagia lahir dan batin. Baik, kali ini saya ingin sharing tentang memahami bahasa cinta untuk lebih memahami pasangan kita. Memahami pasangan ini adalah sebuah proses yang panjang. Bahkan sampai saat ini saya masih mendengar cerita-cerita dari teman-teman ya, yang mereka masih belum memahami pasangan mereka, masih mengeluhkan pasangan mereka, masih menuntut pasangan mereka, masih nggak ngerti harus gimana dengan pasangan mereka. Dan permasalahan lain ya. Nah, jangan dianggap remeh ya, ketika kita masih saja memiliki selisih-selisih ya dengan pasangan kita. Ya, mungkin wajar ketika kita ada berselisih pendapat, berselisih ide, berselisih gagasan dan sebagainya, itu wajar di dalam hubungan rumah tangga ya. Tetapi jika setiap hal itu menjadi diperselisihkan dan kita tidak bisa memahami pasangan kita seperti apa, dan itu berlanjut selama bertahun-tahun lamanya, ini bisa menjadi bom waktu. Bisa jadi suatu waktu mungkin kita menyerah gitu. Wah, saya sudah nggak tahan lagi misalnya ya. Ada saya menonton sebuah film Korea gitu. Mereka sudah bersama-sama selama 40 tahun hingga sudah menjadi kakek nenek gitu ya. Setelah suaminya pensiun, tiba-tiba istrinya meminta untuk berpisah karena merasa sudah tidak tahan dan merasa sudah cukup untuk membersamai pasangannya. Ada apa? Walaupun itu hanya sekedar sinetron atau drama Korea gitu ya, tetapi barangkali itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi juga di dunia nyata kita gitu. Nah, maka dari itu penting sekali untuk memahami pasangan kita. Nah, cara memahami pasangan kita itu paling mudah, yaitu dengan memahami bahasa cinta kita sendiri dan juga bahasa cinta pasangan kita. Ya, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya tentang 5 bahasa cinta yang dipopulerkan oleh seorang penulis buku ya, yang namanya Gary Chapman. Nah, beliau mengatakan bahwa ada 5 bahasa cinta yang mungkin dimiliki oleh setiap manusia yang itu berbeda-beda. Nah, barangkali antara bahasa cinta kita dengan bahasa cinta pasangan kita itu berbeda. Nah, ketika bahasa cinta kita berbeda, itu yang akan membuat kita tuh tidak nyambung dengan pasangan kita. Pasangan kita maunya apa, itu nggak akan ketemu-ketemu gitu. Nah, yang sudah paham tentang bahasa cinta ini pun, itu dalam mempraktikannya itu butuh waktu. Dalam mempraktikannya itu tidak serta-merta tahu kemudian jadi langsung bisa menerapkan, langsung bisa memahami pasangan gitu, itu tidak serta-merta begitu. Tetapi membutuhkan proses, membutuhkan upaya pengalaman yang kita lalui setiap hari. Coba begini gimana, coba begitu gimana gitu ya. Kita melakukan eksperimen gitu ya dengan pasangan kita. Gimana sih ya membuat kita nyaman, juga membuat pasangan kita nyaman. Nah, bagi saya dan suami saya, pengetahuan ini itu sangat membantu untuk semakin melancarkan komunikasi kami. Nah, jadi saya ingin sharingkan ini, barangkali ada yang memang belum tahu, atau mungkin lupa, atau mungkin, wah saya pernah tahu tapi nggak pernah praktik, gitu ya. Nah, barangkali dengan saya sharing ini teman-teman jadi mereview kembali, jadi tahu gitu ya, dan bisa mempraktikkannya dengan pasangan teman-teman semua. Nah, 5 bahasa cinta itu apa saja? Barangkali kita memiliki salah satu di antaranya. Mungkin kalau saya gitu ya, misal, wah saya mah semuanya ini gitu ya. Tetapi paling tidak itu ada satu hal yang itu sangat dominan untuk diri kita maupun pasangan kita. Nah, apa saja itu? Yang pertama, words of affirmation atau kata-kata dan pujian. Apakah kita senang ketika kita dipuji? Apakah suami kita senang ketika dipuji gitu ya? Apakah kita perlu mendengarkan kata-kata I love you, aku sayang kamu, atau apapun gitu ya yang sesuatu yang itu tuh seperti rayuan ya, pujian dan sebagainya.
Mungkin buat suami saya itu tuh kayak gombal, dia nggak butuh itu. Tetapi bagi saya, itu saya membutuhkan. Nah, barangkali ketika kita tuh, wah saya sudah memberikan kasih sayang, cinta dan sebagainya kepada istri saya, tetapi istri saya masih saja merasa kayaknya aku belum melakukan apapun. Nah, barangkali istri Anda itu termasuk orang-orang yang memiliki bahasa cinta itu kata-kata dan pujian. Maka lakukan ini, barangkali itu akan membuat istri Anda atau suami Anda itu merasa dicintai, ya. Dengan kita tahu bahasa cinta pasangan kita, kita jadi tahu harus melakukan apa. Terus yang kedua, physical touch atau sentuhan, ya. Banyak orang, para suami terutama ya, yang laki-laki itu tidak paham bahwa istri itu sangat membutuhkan sentuhan. Kadangkala para suami itu mengira bahwa yang namanya mencintai, namanya tanggung jawab itu sekadar cukup dengan mencari nafkah, bekerja, dan memberikan uang. Gitu saja. Padahal yang namanya perempuan, yang namanya istri, itu kayaknya semuanya butuh sentuhan. Dipeluk ya, dicium, dibelai dan sebagainya, itu merasa nyaman gitu ya. Meskipun mungkin ada juga perempuan yang nggak suka seperti itu kan. Tetapi pada dasarnya wanita itu sangat membutuhkan yang namanya sentuhan. Nah, barangkali ada laki-laki yang membutuhkan atau bahasa cintanya itu juga sentuhan. Nah, kita bisa menanyakan kepada pasangan kita yang paling dia sukai itu apa gitu ya. Terus bahasa cinta yang ketiga itu act of service atau tindakan nyata atau pelayanan. Kadang ada para perempuan yang, wah saya emang gak butuh disentuh, gak butuh mendapatkan ungkapan-ungkapan I love you, aku sayang kamu dan sebagainya. Wah aku gak butuh. Yang penting kamu bantuin aku ngurusin anak. Yang penting kamu bantuin aku membantu rumah tangga gitu ya, urusan-urusan rumah tangga. Yang penting kamu membantu aku di pekerjaan-pekerjaanku misalnya. Itu tuh ada yang seperti itu. Jadi mereka membutuhkan pelayanan, membutuhkan tindakan nyata kita. Ada yang seperti itu, ya. Jadi apa nih? Barangkali kita juga seperti itu. Wah saya tuh nggak butuh lah yang namanya disentuh-sentuh gitu ya. Saya tuh hanya butuh kamu tuh melakukan hal yang nyata demi aku gitu ya misalnya. Nah itu penting juga untuk kita pahami apa yang kita dan pasangan kita butuhkan, yang paling dominan, sehingga kita tuh merasa mencintai dan pasangan kita juga merasa dicintai. Terus bahasa cinta yang keempat itu gift giving, yaitu memberikan hadiah. Yaitu ada orang-orang yang ketika dikasih hadiah itu wah rasanya benar-benar dicintai oleh pasangan kayak gitu. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang enggak dikasih hadiah, bahkan udah dikasih rumah, dikasih mobil dan sebagainya, tetap saja dia tidak merasa puas karena memang bukan itu bahasa cintanya. Nah, apakah kita itu salah satu orang yang senang ketika diberikan hadiah, atau kita tanyakan kepada pasangan kita apakah beliau senang ketika diberi hadiah? Nah, barangkali bahasa cinta kita itu justru ketika kita mendapatkan hadiah, sehingga kita ungkapkan kepada pasangan, kalau kamu memberi aku hadiah, aku tuh rasanya seneng banget loh. Rasanya aku tuh memang kamu cintai dan sebagainya. Itu yang bahasa cinta yang keempat. Terus yang kelima, quality time atau menghabiskan waktu bersama. Ya, kadang ada orang-orang yang memang sangat membutuhkan quality time ya, waktu bersama. Karena kebersamaan kita yang bareng-bareng serumah dengan pasangan gitu ya, itu belum tentu memiliki quality time ya. Suami ngerjain sendiri gitu ya, sibuk sendiri di dalam ruang kerja misalnya, istrinya sibuk sendiri dengan urusan rumah tangga atau mungkin juga punya kerjaan sendiri, sehingga meskipun satu rumah tetapi tidak memiliki quality time. Nah hal-hal seperti ini ketika kita itu memiliki bahasa cinta membutuhkan quality time bersama pasangan, itu akan menjadi masalah ya. Rasanya kita tuh nggak pernah bisa duduk bareng santai-santai sekedar bermesraan mungkin ya, atau sekedar nonton film bareng, kayaknya tuh nggak pernah ada. Kita tuh bersama tetapi hati kita tidak bersama. Nah, mungkin ada yang begitu ya.
Nah, quality time ini sangat penting untuk orang-orang yang memang bahasa cintanya itu kebersamaan yang berkualitas. Nah, barangkali kita memiliki bahasa cinta ini, sampaikan ke pasangan kita bahwa kita membutuhkan quality time agar rasa kita tuh nyaman ya, komunikasi kita juga lancar dengan pasangan kita karena kita merasa dipenuhi cintanya. Nah, ketika kita paham tentang bahasa cinta kita ya, kita paham bahasa cinta pasangan kita itu jadi tahu harus berbuat apa kepada pasangan kita, dan pasangan kita juga tahu harus memberikan apa, harus berbuat apa untuk kita. Sehingga tangki cinta kita dan pasangan kita itu penuh. Kadang karena kita nggak paham tentang bahasa cinta kita masing-masing dan tentang bahasa cinta pasangan kita, akhirnya tangki cinta kita itu mengering. Demikian juga dengan tangki cinta pasangan kita juga lama-lama mengering karena tidak dipenuhi. Cintanya itu nggak terpenuhi, tangki cintanya nggak terpenuhi karena lama-lama jadinya asat gitu ya, jadinya mengering. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi kepada teman-teman semua. Karena ketika kita tidak bisa memenuhi tangki cinta diri kita sendiri dan juga tidak bisa memenuhi tangki cinta pasangan kita, ya otomatis komunikasi itu lama-lama akan terhambat, lama-lama hubungan cinta dengan pasangan akan tidak panas lagi gitu ya, rasanya sudah biasa banget, rasanya hambar dan sebagainya. Apalagi yang sudah menikah lama gitu ya dan terjadi konflik terus gitu ya, itu cukup mengganggu tentunya untuk keluarga. Nah, harapannya kan berkeluarga itu kita bisa saling mencintai sampai akhir hayat gitu ya. Barangkali di antara kita ada yang hanya rumah tangganya bertahan hanya karena anak-anak. Sudah tidak lagi karena aku mencintai kamu, kamu mencintai aku, itu sudah tidak berlaku itu lagi. Karena sudah kering tadi ya, tangki cintanya udah kering, hanya karena anak-anak lah kita bertahan. Lah itu sayang banget gitu, sayang banget karena tentunya itu rumah tangganya akan menjadi kering ya. Hanya berlandaskan atas yang penting anak-anak tidak mengalami trauma perpisahan orang tuanya gitu ya. Itu sangat disayangkan sekali tentunya. Nah, mudah-mudahan ketika kita memahami bahasa cinta kita sendiri, kita memahami bahasa cinta pasangan, tangki cinta kita tuh akan penuh terus sampai akhir hayat sehingga hubungan kita dengan pasangan kita selalu harmonis setiap saat ya. Meskipun saya yakin setiap rumah tangga itu pasti ada perselisihannya. Pasti yang namanya dua orang yang berbeda tidak akan mungkin akur terus gitu ya. Tetapi paling tidak dengan kita mengisi tangki cinta kita masing-masing, meskipun ada perselisihan, semuanya itu bisa diselesaikan dan tidak terbawa-bawa terus gitu. Biasanya kalau banyak orang yang kesalahan pasangan kita tuh masih diingat terus ya, 10 tahun, 20 tahun tuh masih diingat terus. Tetapi ketika kita tahu bagaimana manajemen konflik, terus kita paham bahasa cinta pasangan kita, sehingga yang kesalahan yang lalu ya sudah, kita menjalani apa yang terbaik ke depannya gitu, dengan kita terus membangun rasa cinta kita. Karena rasa cinta itu tuh terus harus dibangun, nggak bisa dibiarin gitu aja gitu ya. Wah, kamu kan sudah jadi istriku, kamu kan udah jadi suamiku, sudahlah, tidak usah neko-neko atau tidak usah pusing-pusing misalnya gitu ya. Ya, tidak bisa begitu karena kita yang namanya sebagai manusia itu pasti memiliki kebutuhan ya, pasangan kita juga, dan kebutuhan paling dasar itu kebutuhan akan rasa cinta. Sehingga ketika kita paham tentang hal ini, mudah-mudahan kita akan selalu untuk saling mengisi tangki cinta kita masing-masing ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.